Sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Saya rindu kita di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita kuasa, energi, kekuatan menjadi saksi dari Yerusalem adalah keluarga kita. Jadi kesaksian kita itu dimulai dari keluarga. Katakan dimulai dari keluarga saya. Jadi kesaksian yang paling utama itu dimulai dari keluarga, baru gereja, baru kota, dan bangsa. Nah saudara, oleh karena itu pencurahan Roh Kudus bukan sekedar kita bersaksi sampai ke ujung-ujung dunia, tetapi jangan lupakan keluarga kita. Jadilah ayah kesaksian bagi anak-anakmu, jadilah ayah yang dibanggakan oleh anak-anakmu, sehingga anak-anakmu akan berkata, aku kepingin seperti papa. Jadilah ibu yang diinginkan oleh putri-putrimu yang akan berkata, aku rindu seperti mama. You are my model. Engkau adalah contohku, engkau adalah teladan hidupku. Sehingga saudara, setiap saudara yang mendengarkan firman ini, saya membawa tema memenangkan keluarga tanpa perkataan. Saya aktif di sosial media, baik di YouTube, di TikTok. Saya menyuarakan habis-habisan tentang pernikahan, tentang keluarga. Mungkin bisa aja orang mencibir, emangnya pernikahannya udah bagus, emangnya keluarganya udah bagus. Justru di dalam kehancuran keluargaku yang pernah ku kecap, di dalam titik terendah, di dalam keputusasaan, di dalam keletihan menikah, adalah orang yang letih menikah. Letih dia dengan pasangannya. Semalam keluarga di YouTube saya, telepon saya, Pak Pendeta, gimana caranya ya kalau istriku sedang berselingkuh? What I do? Saya cek handphonenya dilarang, katanya privacy. Gak boleh dong. Saya pakai CCTV, saya zoom. Zip. Nampak hurufnya. Bisa loh, hati-hati loh yang selingkuh. Bilang sebelahnya, hati-hati. Dan lebih baik bertobat aja. Bisa. Aku terkejut. Jadi kamu bisa baca? Bisa Pak. Saya zoom habis. Zip. Langsung ke HP-nya. Ini juga yang nonton kok tidur. Ini bisa di zoom itu langsung. Zip. Langsung tampil di sorga. Dan saudara juga yang suka dengar khotbah tapi Facebook, Instagram, di zoom, bisa di zoom. Tahu kami, kalau dia yang nonton Instagram, Facebook, langsung tahu kami, gini-gini terus tangannya. Tapi kalau dia karena mencatat, gini-gini sebentar. Nah itu kemungkinan mencatat dia. Saudara kalau memenangkan keluarga, dengan perkataan pasti berantem. Saya hanya ajak jujur dulu. Siapa di antara saudara ingin pasangannya berubah, keluarganya berubah, saudara gunakan dengan kata-kata. Lu berubah ya, lu berubah ya. Istriku bilangin begitu, mama berubah dong. Jangan gitu caranya. Hormati suami. Istriku bilang, lu rupanya udah berubah. Kami kalau udah berantem, ingat aku. Bukan lagi papa. Aslinya kami manggil papa, mama. Kalau udah berantem, kau rupanya. Kejam kali kau nih, kau pula. Kau itu kerbau. Kau udah berubah. Sehingga perkataan kita gak bisa mengubah. Ada lagi sampai bukan lagi kau. Binatang lu dibuat pasangannya. Lu memang ya babi lu. Datang suaminya, lu anjing. Udah buat aja depan rumahmu, kebun binatang. Karena anak-anaknya pun dipanggil papa mamanya, monyet sini kok, monyet kok katanya. Berarti kan sempurna rumahnya jadi kebun binatang. Ngapain jauh-jauh ke zoo? Di rumahmu aja jadi kebun binatang. Wow, kasihan. Harusnya saudara sering bilang kepada anak-anakmu, I love you so much. Ya, saya sering ucapkan kepada anakku, I love you. Mana tahu papa besok meninggal. Engkau tahu ada papa yang sayang sama. Saya sering peluk walaupun udah dewasa, anak gadis. I love you. Ada papa yang sayang sama. Perlu mereka harus merasakan satu kesadaran, ada papa yang sayang sama mereka. Ada mama yang sayang sama mereka. Memenangkan keluarga dengan perkataan berujung berantem. Capek loh berantem itu. Capek hati, capek mental. Yang lebih baik itu saudara hidup rukun, damai. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Saya sudah bertahun tidak bertengkar dengan istri dan anak-anak.
Karena saya melakukan apa yang saya pelajari dengan dosen kami, Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak. Karena saya kuliah di pastoral konseling keluarga. Memenangkan anggota keluarga tanpa perkataan. Berikutnya, dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sama-sama kita baca di depan. Dikatakan adalah, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sama-sama katakan mereka juga, 1-2 ya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini 1 Petrus 3, 1-7, 6 untuk istri, 1 untuk suami. Ayat yang ke-7 untuk suami. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebab dia adalah teman sepewaris kerajaan Allah. Sehingga seorang suami, memang satu ayat, tapi sangat-sangat penting kita terapkan. Suami harus bijaksana dengan istri. Maksudnya adalah hiduplah dengan mengerti, memahami kondisi istrimu, situasi istrimu. Kadang-kadang suami ini kurang kerjaan, istri merepet dilayani. Ngapain? Istrimu merepet, udahlah, dia itu kan pelepasan. Dia pelepasan, papa kemasukan. Ya udahlah, tampung aja. Saya dulu loh istriku merepet, ku balas juga. Mama ini ya merepet-repet aja, aku udah capek loh. Ngapain lu merepet-repet aja? Damai kek. Ingat, perempuan itu kan 15.000 kata harus habis 1 hari. Dia yang belum habis. Sementara papa sudah habis di kantor. Apalagi jualannya sales. Udah habis sama orang lain. Ini loh 3.000 itu habis. Habis dia. Pulang-pulang ke rumah istrinya belum habis. Stop. Ya udah. Daripada laki-laki lain yang menampung selingkuh loh. Ini perempuan-perempuan ini rentan selingkuh kalau engkau curhat dengan laki-laki lain. Jangan pernah loh. Dengar ya. Jangan pernah curhat dengan laki-laki lain. Harus ambil garis batas tegas. Kalau mau menang dari perselingkuhan, batas tegas. Gak boleh. Gak ada yang kuat. Gak ada yang kuat. Yusuf aja gak kuat. Siapa bilang Yusuf kuat? Yusuf itu karena sadar. Kalau dia gak lari jatuh. Kalau dia gak lari, cup. Nah, kecup. Nah, dia minta dia kecup loh. Dia minta ditiduri loh. Tante Potipar. Minta ditiduri sama pelayannya. Ada banyak tante-tante suka sama anak muda. Saya semalam olahraga di lapangan Krakatau. Ada tante-tante sering selfie begini. Anak-anak muda di belakangnya ikut-ikutan juga selfie. Lapangan olahraga gini-gini. Terus anak-anak muda ini nyanyi, aku dengar. Tante, godain gua dong. Jemput gua dong. Ada loh anak muda yang jemput tante-tante untuk memuaskan nafsu seks. Seks 5 menit, akibatnya seumur hidup. Saudara yang selingkuh, seks nikmati sebentar 5 menit, tapi anak cucumu menanggung dosamu. Itu tidak terbayarkan. Kata Timotius, manusia di akhir zaman tidak berpikir panjang. Tidak memikirkan apa akibat kalau aku selingkuh. Jangan, don't do it. Pikirkan anak cucumu. Cucumu yang belum lahir aja nanggung loh akibatnya. Belum lagi familiar spirit. Apa yang dibuat ayah akan dibuat anak-anak. Apa yang dibuat ibu akan dibuat anak-anak. 80%. 80% pernikahanmu adalah contoh pernikahan papa mama. Tapi saya percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Tuhan Yesus sanggup membuat kita lebih baik. Karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Wake up, bangkit. Saudara, banyak keluarga saya di TikTok, di YouTube berkata, what I do? Pak Pendeta, apa yang kulakukan? Mereka stres. Kalau aku bilang aku lihat baca HP-mu, yang aku baca HP-mu, gak bisa, ini privacy. Suami mana yang tahan melihat istri dalam perselingkuhan? Hati-hati kalian anak gadis. Jangan kau lihat karena tampan si boy. Dia itu playboy,
pakai sabun Lifebuoy. Saudara, jangan. Saudara, waduh so cute seperti drakor pokoknya. Mukanya itu mulus. Kalau singgah lalat terpleset. Kalau lalat singgah di sini ku bersangkar dia, saudara. Tapi aku suami yang setia. Saya serius, saya suami yang setia. Banyak kesempatan untuk saya berselingkuh. Tapi saya takut akan Tuhan. Dan saya tahu ada akibatnya. Akibatnya anak cucuku menanggungnya. Saya tidak mau egois hanya gara-gara kepuasan seks. Anak cucuku menderita. Ada lagi yang goblok, suami yang selingkuh. Foto-fotoan dia dengan selingkuhannya di Facebooknya. Ya Tuhan, tega banget. Manusia akhir zaman aneh. Saudara, ayat ini dikatakan Rasul Petrus kepada jemaat. Pada waktu itu ada menikah yang tidak seiman. Istri-istri berteriak kepada Rasul Petrus. Apa yang kami lakukan? Kami menikah dengan suami yang tidak seiman. Bagaimana cara kami memenangkan suami kami? Rasul Petrus bilang, ini yang kau lakukan. Yaitu menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Dengan kelakuanmu. Rubah kelakuanmu hai istri. Ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6. Jangan lagi engkau sibuk berdandan. Jangan lagi engkau sibuk ke salon. Tapi engkau tidak sibuk mendandani hatimu. Karena yang dilihat Tuhan di wanita adalah, mahkota wanita adalah hati yang damai. Hati yang lemah lembut. Hati yang tentram. Hati yang mengasihi. Hati yang menghormati suaminya. Dengan istri yang tunduk kepada suami. Suami dimenangkan. Tapi ada banyak istri gak mau tunduk kepada suami. Bahkan kalau kita mau jujur ada banyak suami-suami takut akan istri. Ada di sini kita doakan. Yang kalau istrinya marah itu mengerikan, ya di Tuhan. Waktu pacaran itu jauhlah daripada kenyataan. Waktu pacaran itu pokoknya sepertinya dialah Dewi Kembang. Tapi setelah menikah kita yang dikembangkan dia, saudara. Wanita itu makhluk emosional. Pria-pria harus tahu itu ya. Mereka ini makhluk emosional. Makhluk perasaan. Sehingga bahasa mereka itu bukan bahasa verbal yang kita mengerti kadang-kadang. Ada bahasa yang terlibat dalam bahasa perasaan. Jadi kalau saya pernah bertengkar sama istri, karena aku terlambat dari pelayanan, kami janji nonton. Terus saya bilang, "Ma, kita jadi nonton gak?" Dia langsung jawab, enggak. Bagi kami laki-laki enggak, ya enggak. Ya aku pergilah dengan kawan. Pulang-pulang ke rumah disalibkannya aku, habis selesai. Kan mama bilang tadi enggak, aku tanya lo 3 kali. Enggak. Aku gak salah loh, aku bilang. Rupanya bagi wanita itu enggak. Artinya bujuk aku. Rayu aku. Ngertilah tentang aku. Aku letih di rumah ini menjaga 2 bocah cilik ini yang berceceran kemana-mana. Please, paling tidak me time nonton dong, tolong. Tapi itu pun kau gak mengerti. Hai suami-suami, kalau engkau sudah paham bahasa sekarang. Nanti kalau kapan-kapan istrimu bilang enggak, itu artinya rayu aku, bujuk aku, sabar kau, menunggu aku. Selamat pernikahan. Kalau kami laki-laki kalian tanya, kayak mana Pak? Kita jadi enggak makan sate Padang? Enggak. Kita makan BPK. Gampang kan? Pergi. Karena kami enggak, iya. Karena kami enggak mencampurkan perasaan. Kalau wanita ini semua kejadian dihubung-hubungkannya itu. Kejadian A, kejadian B, kejadian C, kejadian D, kejadian E. Kejadian E, 2 malam lagi bersama istri. Bersama suami untuk hidup sebagai suami istri. Menikmati yang namanya hubungan suami istri. Itu E. A, pergi ke rumah mertua pagi-paginya. Rupanya mertuanya mengecewakan dia. B, pergi ke kantor. Di kantor ada bawahannya bawa kesal, marah-marah. C, pergi dia ke toko. Barangnya mau dibeli nggak ada. E, tukang parkir udah dibilang nggak bayar parkir lagi, diminta juga, kesal dia. Kan bayar parkir kan sekarang kan harus pakai elektronik. Ini pakai manual, kan udah dibilang. Kesal dia. A, B, C, D, kesal. E, hubungan dengan suami istri. Si suami nggak dipikirkan ini A, B, C, D. Yang dipikirkan E ini aja langsung hubungan suami
istri. Lihat, wanita itu menghubung-hubungkan cerita. Datang 2 hari kemudian suaminya bilang, ayo Ma, kita dating, kita pergi jalan-jalan, healing. Gak ada tuh. Oh, ada apa Ma? Itu loh, mamimu loh, buat kesal aja. Yang gak enak itu mamimu loh, mamamu. Mamamu. Aku udah mau balas juga, mamamu. Kayak mana rupanya? Ayo, tanding mama kita ya, mama kita. Mamamu itu, kesal aku lihat mamamu itu. Gak boleh ya, mama kita. Ya, kalau udah menikah, mama siapa? Mama kita. Uang siapa? Uang kita. Ini istri enggak, ini uangku. Uangmu, uangku. Nah, ikan matilah suami kayak gitu. Mana lagi ada hukumnya, segala yang masuk kepada uang kas istri tidak boleh keluar kecuali mujizat itu nyata. Sehingga membuat otak kami berputar bagaimana mengeluarkan uang itu. Nggak bisa, kalau udah masuk pokoknya nggak bisa. Haram hukumnya keluar. Kecuali gempa bumi. Saudara, ada banyak orang yang mengalami keletihan dalam pernikahan. Saya berdoa, saudara wake up. Ayo, ada cara Tuhan. Bagaimana memenangkan keluarga yang terhilang. Ada kebahagiaan terhilang, ada suami terhilang, ada mertua yang terhilang. Jangan kalian pikir hanya suami terhilang, mertua pun terhilang. Ada menantu yang terhilang, ada menantu dengan mertua nggak cakapan lagi, nggak enak lagi ketemu. Yang beripar pun ada yang terhilang. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengasihi anggota keluarga yang terhilang. Maka Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat itu berkata, robah kelakuanmu, robah cara hidupmu, dengan kelakuanmu, keluargamu dimenangkan. Yang pertama adalah kalau ada anggota keluarga yang terhilang, katakanlah istri yang selingkuh dengan laki-laki lain, atau suami yang selingkuh dengan istri orang lain. Pesanku sama saudara, hati-hati, jangan kasih batas, jangan kasih dekat, kasih batas tegas. Katakanlah anak-anak terhilang karena narkoba atau hidup dengan teman-temannya, dengan dunia mereka. Terhilang. Apa yang kita lakukan? Yesus memberikan contoh. Ada anak bungsu yang terhilang. Dalam kitab Lukas 15 ayat yang ke-12 dikatakan adalah, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, ketika anak bungsu meminta warisan papanya masih hidup, itu menentang adat Yahudi. Adat Batak mungkin juga. Adat Tionghoa mungkin juga. Papa masih hidup, mama masih hidup. Aib, tidak baik membicarakan harta warisan. Anak bungsu ini gak peduli, dia minta, papa minta warisan. Warisanku. Apanya itu tahu ini udah salah. Ini sudah melanggar adat kita, budaya kita. Tapi orang yang berkeras ini, orang yang berdosa memaksa keinginannya. Ingat, kenapa orang jatuh ke dalam dosa? Karena dia memaksa keinginannya. Aku minta hartaku, minta warisanku. Pesanku sama saudara, jangan pernah bertengkar karena warisan. Alkitab bilang, tidak ada gunanya ibadahmu kalau engkau gak berdamai. Lihat Abraham mengalah dengan Lot. Lihat bagaimana Ishak mengalah dengan orang Filistin. Tuhan memberikan sumur yang berbual-bual. Orang yang mengalah itu dibela Tuhan. Bilang sebelahnya sering-sering mengalah. Bilang sebelahnya sering-sering mengalah. Saudara yang saya kasihi, bapaknya memberikannya, mengasihi dia. Karena dia mengasihi orang berdosa. Singkat cerita, anak bungsu ini terhilang, pergi dengan caranya, kemauannya. Kemudian dia berpoya-poya dengan pelacur, dengan penjudi, alkohol. Gak ada uang, habis, sangkot di kandang babi. Dia kelaparan, makan ampas babi, nggak bisa jaga babi, oke. Tapi makan ampasnya nggak boleh, kata pemiliknya. Maksudnya babi itu lebih keren dibandingkan kamu. Jadi orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya itu bisa nggak karu-karuan, lebih parah. Saudara, anak ini sadar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Bapa? Yang kedua adalah dikatakan bahwa Bapa menerima dia tanpa syarat. Anak ini udah kelaparan, compang-camping, bau.
Dia sadar di rumah bapaknya banyak upahan, banyak makanan. Dia pulang dengan letih, dengan kurus, dengan bau, dengan begitu merasa nggak layak jadi anak, merasa tertuduh, merasa nggak layak. Papanya menunggu, papanya menanti kapan anakku yang hilang ini datang kembali. Ketika anaknya datang dari kejauhan dilihat dia, papanya yang duluan lari kejar anaknya dan berkata, "Anakku, engkau yang terhilang ditemukan, engkau yang kusangka mati masih hidup. Ayo semua pekerja-pekerja kasih sepatu, kasih baju, pestakan." Anak sulungnya bilang, "Papa, aku bersamamu tapi engkau tidak pernah pestakan. Aku yang menjaga kambing dombamu, aku yang menjaga ladangmu, tapi aku tidak pernah kau pestakan." Anak bungsu terhilang di luar, anak sulung terhilang di dalam rumah. Dua-duanya terhilang. Saudara yang saya kasihi, apa yang dibuat oleh papanya? Dia peluk anak itu. Dia katakan, "Anakku, aku mengasihimu." Anaknya katakan, "Papa, jangan buat lagi aku anakmu. Buat aja aku budakmu, upahanmu. Aku gak layak jadi anakmu." Papanya tanpa syarat, "Aku mengasihimu." Saudara, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Salib itu bicara kasih, bukan kuasa. Jangan pikir, wah dia hebat kok bangkit pada hari ketiga. No, bukan itu hakikatnya. Hakikat salib itu love. Love is sacrifice. Ibu, bapak, mungkin pasanganmu mengkhianatimu, sakit hatimu. Love is sacrifice. Bapak, ibu, anak-anakmu mengecewakanmu, anak-anakmu gak mendengar nasihatmu, anak-anakmu melawanmu, anak-anakmu gak peduli samamu. Mertua, menantumu mengecewakanmu, menantumu cuek samamu, menantumu tidak pernah menjenguk engkau sakit, tidak menanya kabarmu. Apapun yang mereka lakukan, Roma 12 ayat 21 katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Love is sacrifice. Karena begitu besar kasih Allah akan keluarga kita, sehingga dia mengaruniakan anak tunggalnya supaya keluarga kita diselamatkan. Aku percaya kematiannya di kayu salib supaya keluargamu diselamatkan. Aku percaya kematiannya di kayu salib supaya pernikahanmu diselamatkan. Kita Maleakhi katakan, satu hal yang tidak boleh kita ucapkan dalam pernikahan, perceraian. Sesakit-sakitnya perasaanmu, jangan pernah mengucapkan kita pisah aja, gua pisah aja dengan lu, gua ada letih dengan lu. Ada lagi orang yang berkata, semalam juga banyak, kayak mana? Kalau saya nggak punya rasa lagi, kita cerai aja dong. Orang aku nggak ada rasa samamu. Suaminya bingung. Gimana Pak Pendeta kalau istriku nggak punya rasa? Udah mau ku jawab, kasih bonbon. Karena permen ada rasa. Pernikahan bukan permen. Tapi ada orang bilang, gue gak punya rasa lagi loh sama lu. Gak ada gunalah pertahankan pernikahan. Aku udah mati rasa samamu, matras. Mati rasa. Hati-hati anak-anak gadis, anak muda. Pernikahan bukan rasa. Pernikahan covenant. Perjanjian setia. Sampai maut memisahkan. Janjimu saudara. Nah saudara, apa yang harus kulakukan Pak Pendeta? Saya katakan, ikuti teori Allah Bapa. Ketika anak bungsu yang terhilang, dia berdoa, dia menantikan, dia mengasihi dengan kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang menerima apa adanya. Tapi kan Pak Pendeta gak sanggup aku melihat perselingkuhannya. Sekarang gadgetnya gak bisa ku pegang. HP-nya, aku mau pegang HP-nya pun gemeter. Karena aku tahu di situ ada dosa Pak Pendeta. Sakit Pak Pendeta. Apa aku lebih bagus ikut juga cara dia? Dia di sana selingkuh, aku selingkuh juga. Don't do it, saya bilang. Jangan. Anakmu berapa? 3. Paling besar kalau 1 SMP, kasih anak-anakmu. Kalau 1 yang gila, jangan 2 gila. Kan betul Pak. Kalau 1 gila kan masih bisa merawat yang gila ini sama anak-anak. Coba kalau yang 2 gila, betul nggak? Suami gila, istri gila. Nanti anakmu ritik. Nah saudara, ritik itu ya lebih hebat dari gila itu maksudnya.
Saya mengajak setiap saudara, kasihi pasanganmu tanpa syarat. Bukan ada kata jikalau. Jikalau engkau lembut, aku lembut. Jikalau kau setia, aku setia. Tuhan Yesus bilang apa? Walaupun kau tidak setia, aku tetap setia. Saya bilang sama istri saya, walaupun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu komitmen saya. Sama anak-anak, walaupun kalian tidak setia, Papa tetap setia. Karena dalam hati Papa ada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pakai aku saat ini karena kasih karunia. Dan aku bisa belajar pastoral konseling keluarga. Saya baca buku, saya seminar, saya berdoa, saya lihat banyak YouTube. Saya simpulkan, saya menolong Bapak Ibu. Supaya bangkit menjadi kesaksian dalam pernikahanmu. Saya selalu berkata, dimulai dari saya. Katakan sama-sama, dimulai dari saya. Jadi doa saya Bapak Ibu seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau ikuti doa saya ajak sebentar ya. Begini doa saya katakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sama-sama. Tuhan Yesus, mampukanlah saya mengubah apa yang dapat kuubah. Tuhan Yesus, mampukanlah saya menerima apa yang tidak bisa kuubah. Istriku gak bisa kuubah, betul? Mertua gak bisa kuubah, masa lalu gak bisa kuubah. Dan saya berikutnya berdoa begini, Tuhan Yesus, sama-sama, lewat perubahan hidup saya, keluargaku dimenangkan, pasanganku dimenangkan, mertuaku dimenangkan. Ubahlah saya Tuhan. Saya yang perlu berubah. Bilang sebelahnya, saya yang perlu berubah. Sungguh-sungguh dong. Coba dengan gagah katakan ke pasanganmu, Papa yang perlu berubah. Ayo, Mama juga begitu dong. 1, 2 ya. 1, 2 ya. Coba dengan gagah dulu bilang sama pasangan sebelahnya, Papa yang perlu berubah. Yang selama ini apa yang kita bilang? Kau berubah. Yang berubah. Berubah jadi apa Pak? Tikus berubah. Saya tidak lagi Bapak Ibu. Saya tidak memaksa jemaat berubah. Tidak memaksa mertua saya berubah. Ipar saya berubah. Dan termasuk kalian. Saya tidak paksa kalian berubah. Walaupun kalian ngantuk. Saya tidak paksa kalian harus semangat. Saya tidak paksa. Yang saya bisa ubah siapa? Diri saya. Itu yang kata 1 Petrus 3:1. Lewat perubahan istri. Yang tunduk kepada suami. Suaminya dimenangkan. Istri banyak gak tunduk kepada suami. Tidak menghormati suami. Bahkan membentak suaminya. Banyak. Saudara, kalau kita hari ini mau berkata, Tuhan ubah saya. Lewat perubahan saya. Maka fokusnya bukan lagi orang lain. Fokusnya bukan lagi istri saya, anak-anak saya. Dan saya bersyukur saya tidak lagi memaksa. Sejak saya tidak menuntut istri anak-anakku berubah. Kami bertahun-tahun tidak bertengkar. Dan saya melihat pernikahan kami better and stronger. Anak-anakku better and stronger. Anak-anakku terikat game sampai tengah malam, jam 2, jam 3 pagi. Makin diingatkan makin melawan, makin ngamuk. Saya bilang, Papa nanti mati begini, mati aja. Udah asosial pokoknya, udah gak ngerti lagi dia. Saya bilang, Tuhan, what I do? Saya diingatkan Tuhan, Engkau Papa yang berubah. Bukan anakmu. Bukan anakmu yang kau paksa berubah, engkau berubah. Lewat perubahan saya, sekarang anak muda saya itu semester 6 di kedokteran. Dan dia sudah bawa khotbah di teenagers. Setiap minggu dia sudah bawa khotbah. Saya tahu itu hanya karena Tuhan memakai perubahan hidup saya untuk dia berubah. Saudara, ada banyak sekarang orang minta kepada saya, Pak Pendeta bagaimana cara merubah suamiku? Ada di sini? Ada di sini? Yang sedang berdoa bagaimana cara merubah suami? Nanti saya ajari. Nggak bisa. Engkau nggak bisa mengubah orang lain. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Yang bisa mengubah manusia hanya pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, dia menjamah hati manusia, bisa mengubah. Jangan pernah kau mau mengubah mertuamu. Jangan pernah kau mau mengubah anak-anakmu. Jangan pernah kau mau mengubah pasanganmu. Tuhan tidak pernah suruh di Alkitab, ubah pasanganmu. Tuhan suruh kita di Alkitab, ubahlah dirimu. Matius 5:16, lewat perbuatan baikmu, engkau menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi, siapakah yang perlu berubah? Saya. Amin.
Ya indahnya kalau kalian berkata, papa yang perlu berubah. Mamanya, istrinya bilang, enggak papa, mama yang perlu berubah. Kan enak ya, habis pulang ini kan ada mau makan sama, kemudian lomba-lomba bayar. Aku yang bayar, enggak aku yang bayar. Wah itu kan enak loh kalau ada lomba-lomba, betul. Yang gak enak itu ada pura-pura ke toilet, pura-pura nang HP. Halo. Kan senang ya kalau jumpa orang, aku yang bayar lah, enggak lah. Saya berkali-kali begitu, aku yang bayar. Ya udah kau aja, nah sudah. Saya akhiri yang ketiga. Ketika satu orang bertobat, ada sukacita atas pertobatan satu anggota keluarga. Ketika ada satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di sorga bersukacita. Saya melihat ketika ada pertobatan dari anak saya, kami semua bersukacita. Ketika ada pertobatan dalam pernikahanku, anak-anak bersukacita. Ketika kulihat kami bertengkar suami istri, anakku gemetar, takut. Di mobil pernah kami pulang dari Old and New Year, dari Brastagi, turun-turunan lewat Sibolangit, turun-turunan aku udah juga ngamuk, udah marah, high tone. Jadi mama maunya apa? Papa juga maunya apa? Bawa mobil pun sudah ada iblis masukkan di otakku, lompatkan mobil ke jurang. Oh Tuhan, karena sudah panik. Kalau berantem di rumah kan enak kan, dia di belakang, kita di depan. Kalau dia di kamar mandi, ya kita pergi kamar mandi orang lain. Nah saudara, karena kamar mandi hanya satu Pak. Jadi saya pernah lagi bertengkar, dia di kamar mandi lama kali, gak berani nokok. Mau bilang tolong Ma, udah gak berani karena dia sudah marah. Namanya kamar mandi satu, permisi ke teman di sebelah. Kan repot. Saya masih ingat anakku gemetar sekali saudara. Anak-anak kalau mendengar papa mamanya bertengkar, itu takut kali, trauma, kasihan anakmu, kasihan, mentalnya hancur. Ada papa mama bertengkar 10 tahun, ujungnya setelah 10 tahun cerai. Anaknya kelas 3 SMA lompat mati bunuh diri. Ya buat tulisan, kami capek papa, kami capek lihat kalian. Anakku pernah bilang sama aku, sama mamanya, kami capek lihat kalian bertengkar. Saya nangis. Udah lama, bertahun-tahun lalu. Saya masih ingat anakku SMP. Dia bilang, kami capek Pak. Capek aku lihat kalian bertengkar. Satu waktu kami lagi jalan-jalan di luar, makan. Kami keterbukaan. Apa yang kurang baik kami lakukan sebagai ayah dan ibu. Kami dating keluarga. Anakku paling kecil bilang, bisa enggak kalian enggak bertengkar lagi? Tolong kami. Kami capek. Kami nggak siap menerima pertengkaran kalian. Apapun topik kalian kami nggak tahu. Siapapun menang kami sama-sama kalah. Papa menang kami kalah, mama menang kami kalah. Please help me. Kami capek Pak. Kami capek. Lihat ada anak yang capek narkoba. Dia capek, dia pergi free sex. Dia pergi alkohol, dia capek lihat rumahnya. Tidak ada hari tanpa bertengkar. Hanya karena egois suami istri. Yakobus 3:16, akar kekacauan kejahatan dalam dirimu, dalam diri saya, egoismu. Saya bisa katakan pertengkaran itu adalah hanya untuk orang sombong dan egois. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan adalah awal pertengkaran. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Matius 5 ayat 9, anak Tuhan Yesus pembawa damai sejahtera. Karena Yesus Raja damai. Kenapa kau bertengkar? Karena belum selesai luka di hatimu. Luka di hatimu itulah melukai orang lain. Sakit di hatimu itulah menyakiti orang lain. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hatimu. Please, terima Roh Kudus hari ini di hari Pentakosta. Roh Kudus memulihkan hatimu, mengubah hatimu sehingga engkau tidak boleh satu kata pun bertengkar dengan pasanganmu. Sejak anakku bilang, "Pa, bisa enggak kalian enggak bertengkar?" Saya bilang, I promise. Sudah bertahun-tahun tidak ada nada tinggi sama istri sama anak-anakku. Dan tidak ada pertengkaran. Bukan tidak ada persoalan. Tapi tidak kuresponi lagi dengan marah dan bertengkar. I promise. Berjanjilah Bapak Ibu pulang dari sini. Jangan bertengkar lagi. Mengalah itu adalah ciri anak Tuhan. Orang yang mengalah akan dibela Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan.